Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah atau pemberian menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Surat Al-Baqarah ayat 240, 241 dan 242. Berkaitan dengan ayat-ayat di atas, yaitu surat ayat 240, 241, 242 dari surat Al-Baqarah, mayoritas ulama mengatakan ayat ini mansuh atau dihapus dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah yang berbunyi, artinya hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, maksudnya beriddah selama 4 bulan 10 hari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 234. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, diriwayatkan melalui Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dahulu jika seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istrinya harus menjalani iddah selama 1 tahun di dalam rumah sang suami dengan diberi nafkah dari harta mantan suaminya. Dan setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman yang artinya orang-orang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Inilah masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dia ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Adapun terkait warisan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 12, yang artinya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Dengan demikian Allah telah menguraikan masalah
harta warisan, peninggalan wasiat, dan pemberian nafkah. Atta berkata, lalu datanglah masalah pembagian warisan, maka dihapuslah masalah tempat tinggal, sehingga seorang wanita boleh menjalankan masa iddahnya di mana saja dia kendaki dan tidak harus diberi tempat tinggal. Lalu dari jalur Ibnu Abbas, Imam Al-Bukhari menukilkan hal yang serupa dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya yang dinyatakan oleh Mujahid dan Atta, bahwa ayat ini tidak menunjukkan diwajibkannya iddah selama 1 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, di mana ketentuan tersebut mansuh dengan ketentuan 4 bulan 10 hari. Namun demikian, ayat tersebut menunjukkan perihal wasiat kepada istri, yaitu agar mereka diperbolehkan tinggal selama 1 tahun penuh di rumah suaminya yang sudah meninggal tersebut, jika mereka memilih hal tersebut. Oleh sebab itu, Allah berfirman yang artinya hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Artinya Allah mewasiatkan kepada kalian sebuah wasiat mengenai diri mereka, yaitu para istri. Dulur-dulur seiman, hal itu serupa seperti firman Allah yang lain, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mewasiatkan atau mensyariatkan kepada kamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Dan juga seperti firman Allah lainnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 12, yang artinya Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa dibaca mansuh dengan pengertian hendaklah kamu mewasiatkan sebuah wasiat kepada mereka. Tetapi ada juga yang membaca marfu dengan pengertian diwajibkan kepadamu berwasiat. Yang terakhir ini merupakan pilihan Ibnu Jarir. Namun para istri tersebut tetap tidak dilarang dari hal tersebut, sebagaimana firman Allah yang artinya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Tetapi jika mereka telah menyelesaikan masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan anak yang dikandungnya, lalu mereka memilih untuk pergi dan pindah dari rumah itu, maka mereka tidak boleh dihalang-halangi. Berdasarkan firman Allah yang artinya, akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak dosa bagi kamu, yaitu wali atau ahli waris dari yang meninggal, untuk membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Dulur-dulur seiman, pendapat ini cukup terarah dan lafaz ayat itu sendiri mendukungnya. Pendapat ini menjadi pilihan satu kelompok. Di antaranya adalah Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah. Tetapi ada yang menolak pendapat ini. Di antaranya Syekh Abu Umar bin Abdul Bar. Sedangkan pendapat Atta dan para pengikut yang menyatakan bahwa ketentuan itu telah mansuh dengan ayat mengenai warisan. Jika mereka bermaksud lebih dari sekadar tinggal di rumah mantan suaminya selama 4 bulan 10 hari, maka dapat diterima. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah pemberian tinggal selama 4 bulan 10 hari, tidak wajib dalam harta pusaka, maka inilah titik perbedaan yang terjadi di antara para imam. Keduanya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat mereka yang mewajibkan memberi tempat tinggal di rumah mantan suaminya adalah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yaitu dari Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah dari bibinya Zainab
binti Ka'ab bin Ujrah bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan, saudara perempuan Abu Sa'id Al-Khudri, bercerita kepada Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan apakah dia boleh pulang kembali ke keluarganya di Bani Khudrah karena suaminya pergi keluar rumah mencari beberapa budaknya. Hingga ketika dia menemukan mereka di pinggir kadum, mereka membunuhnya. Furai'ah melanjutkan ceritanya, kemudian aku meminta kepada Nabi SAW agar membolehkan aku kembali kepada keluargaku di Bani Khudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak pula meninggalkan nafkah. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab, iya. Lalu aku pun pulang. Hingga ketika aku berada di dalam kamar, Nabi SAW memanggilku atau menyuruh untuk memanggilku. Lalu beliau berkata, bagaimana cerita yang engkau sampaikan tadi? Maka aku pun mengulangi kembali kisah yang telah kusampaikan itu mengenai keadaan suamiku. Lalu beliau SAW bersabda, tinggallah di tempat tinggalmu hingga masa iddahmu selesai. Furai'ah melanjutkan ceritanya, maka aku pun menjalani iddah di sana selama 4 bulan 10 hari. Dan ketika Utsman bin Affan mengirim utusan kepadaku untuk menanyakan hal itu kepadaku, maka aku pun memberitahukan kepadanya, dan Utsman pun mengikutinya dan memberikan keputusan yang sama dengannya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Malik, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis tersebut dari Sa'ad bin Ishaq. Menurut At-Tirmizi, hadis tersebut hasan sahih. Adapun firman Allah yang berikut, yang artinya kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi oleh suaminya mut'ah atau pemberian menurut yang ma'ruf atau patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan bahwa pada saat turunnya firman Allah yang artinya pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 236, ada seseorang yang mengutarakan, yang artinya jika aku menghendaki untuk berbuat kebajikan, maka aku akan mengerjakan kebaikan tersebut. Dan jika aku menghendaki, aku tidak akan mengerjakannya. Lalu turunlah ayat ini, yang artinya kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi oleh suaminya mut'ah atau pemberian menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Surat Al-Baqarah ayat 241. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan pemberian mut'ah atau pemberian kepada setiap wanita yang dicerai, baik yang belum diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang dicerai belum dicampuri ataupun yang sudah dicampuri. Itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini pula yang menjadi pegangan dari Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, juga Ibnu Jarir. Sedangkan orang-orang yang tidak mewajibkannya secara mutlak itu mengkhususkan keumuman dari ayat ini, di mana makna ayat ini yang artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang layak atau patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 236. Dulur-dulur seiman, ulama kelompok pertama menyatakan hal tersebut merupakan bentuk
penyebutan beberapa bagian yang umum, sehingga tidak ada pengkhususan menurut pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah yang berarti, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya. Jadi maksud dari ayat atau kalimat dari ayat ini adalah menyangkut masalah halal, haram, fardu, serta batasan yang diperintahkan dan yang dilarang. Allah menjelaskan dan menafsirkan semua itu secara gamblang dan tidak secara mujmal atau global. Pada waktu itu dibutuhkan yang artinya supaya kalian memahaminya. Dengan kata lain, yang dimaksud artinya Allah menghendaki supaya kalian memahami dan merenunginya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.